Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadi al muqaddasi tuwa." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan, maka lepaskanlah kedua terompahmu karena engkau sedang berada di lembah suci Tua. Di mana lembah suci Tua ini? Ada seorang peneliti, seorang orientalis. Dia mencari lembah suci Tua ini di mana dia tidak mendapatkan. Dan dia heran, dari mana Al-Quran menyebut lembah suci Tua? Ini asalnya dari mana? Uniknya, ternyata ada satu kawasan di Mekah Al-Mukarramah, di kawasan suci Mekah. Itu namanya lembah Tua. Lembah suci Tua ini sebenarnya terikat dengan peristiwanya dengan Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam itu dibesarkan di Mesir, dibesarkan di istana Firaun. Lalu ketika Musa mulai dewasa, kemudian ada peristiwa yang ini mengubah jalan hidupnya Nabi Musa alaihissalam. Ada perkelahian antara orang Koptik, ahli penduduk Mesir, dengan Bani Israel. Nabi Musa melihat itu, posisinya orang Bani Israel ini orang yang terzalimi, makanya beliau kemudian membela orang Bani Israel ini. Sampai tanpa sengaja Nabi Musa memukul orang itu sampai orang itu meninggal. Ini orang Koptik itu meninggal. Dia membunuh tanpa sengaja karena memang tubuhnya Nabi Musa itu kuat. Nah, karena itulah Nabi Musa kemudian pergi meninggalkan Mesir. Ini adalah awal perjalanan dan berkelananya Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir. Kita tahu bahwa Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir kemudian berkelana mencari tempat yang dia tidak tahu. Dia kemudian terus bergerak, berjalan, akhirnya sampai ke negeri Madian. Yang kita tahu di situ dia ketika bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang menggala kambing dan kesulitan untuk memberikan air minum di dalam sumur, dari sumur. Yang sumur itu menjadi rebutan orang-orang penggembala yang lain karena rata-rata semuanya laki-laki. Kemudian Nabi Musa menolong dia. Nah, gara-gara menolong dua perempuan inilah kemudian orang tuanya mengundang Nabi Musa alaihissalam ke rumahnya. Itulah yang kemudian disebut dengan Syu'aib. Wallahu a'lam, apakah Syu'aib ini Rasul dan Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, atau beliau ini adalah hanyalah orang soleh yang juga kebetulan namanya Syu'aib. Syu'aib kemudian menawarkan Nabi Musa untuk menikahi salah satu putrinya. Inilah yang digambarkan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Qala inni uridu an ankihaka bi ihdabnatay hataini ala an ta'jurani bi thamaniya hijajin. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku berdasarkan engkau harus bekerja untukku selama thamaniya hijajin, selama 8 musim haji. Satu musim haji itu pasti 1 tahun. 1 tahun, 1 kali haji. Maka 8 kali musim haji artinya 8 tahun. Dia harus mengabdi kepada Syu'aib selama 8 tahun sebagai maharnya. Yang menarik dari ayat ini adalah kenapa Al-Quran menggunakan kalimat hijaj. Kalimat tahun itu menggunakan musim haji. Apakah musim haji itu terikat, ada hubungan antara musim haji dengan Nabi Musa alaihissalam? Padahal kita tahu bahwa syariat haji itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga syariat Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dan ternyata ibadah haji itu juga dilakukan oleh para nabi, termasuk nabi-nabi Bani Israel. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Laqad hajja hadzal bait sab'una nabiyyan kulluhum khala'uni alahum min zitwa ta'ziman lil haram. Telah menunaikan ibadah haji sebanyak 70 nabi. Semuanya melepas sendalnya di lembah suci Tua. Ta'ziman lil haram, demi mengagungkan tanah suci. Nabi Musa alaihissalam kemudian pulang ke Mesir dari Madian. Ketika perjalanan dari Madian menuju ke Mesir, beliau melewati satu bukit ini, kemudian dia melihat api. Ketika Nabi Musa datang ke tempat api itu, kemudian ada suara. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Aku adalah Tuhanmu, wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu. Maka lepaslah kedua terompahmu karena engkau telah berada di lembah suci Tua.
Ini dalam surat Thaha ayat 12. Lembah suci tua ini Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan berbicara dengan Allah itu ada di lembah suci tua ini. Dan inilah peristiwa inilah yang kemudian menandai kenabian Nabi Musa alaihissalam. Sejak itu Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi. Dan kemudian diutus oleh Allah untuk menemui Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Berangkatlah menuju ke Mesir, temui Fir'aun, dakwai dia karena dia ini adalah orang yang zalim. Maka ini adalah perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju ke Mesir. Lewat mana? Kita nggak tahu lah. Makanya di manakah lembah suci tua itu? Lihatlah peristiwa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji dan umrah. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan pembebasan kota Makkah dengan 10.000 pasukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti di lembah tua. Kemudian berkemah di tempat itu, bermalam di tempat itu, mandi di tempat itu, kemudian baru memasuki kota Makkah. Ini peristiwa Fathu Makkah. Demikian juga Nabi melakukan itu ketika haji dan umrah. Abdullah bin Umar juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau memasuki kota Makkah, entah berziarah, entah beliau itu untuk beribadah, beliau selalu memasuki melalui Zitua, melalui lembah tua. Di tempat itu beliau mandi, di tempat itu dia bermalam, kemudian mandi, lalu memasuki Masjidil Haram melalui tempat itu. Abdullah bin Zubair juga mengatakan demikian. Orang-orang Bani Israel, kata Abdullah bin Zubair, ketika berziarah menuju ke Makkah, mereka melewati Zitua, melalui lembah suci tua. Mereka melepas sendal mereka di sana. Lalu mereka bergerak menuju ke Masjidil Haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menyebutkan bahwa Al-Hawariyun itu ada 12 murid dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka menunaikan ibadah haji juga memasuki kota Makkah melalui lembah suci tua. Di tempat ini mereka melepaskan sendalnya, kemudian memasuki Masjidil Haram dalam keadaan bertelanjang kaki. Ketika Ibnu Abbas ditanya, apa maksud dari firman Allah, innaka bil wadil muqaddasi tua, sesungguhnya engkau sedang berada di masjid di lembah suci tua, kata Ibnu Abbas, al-wadi al-mubarak, yaitu lembah yang diberkati. Lembah yang diberkati itu apa? Lembah yang diberkati itu adalah seperti yang difirmankan Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi untuk beribadah kepadanya adalah rumah yang berada di Bakkah, yaitu Makkah. Itu maksudnya adalah Ka'bah. Oleh karena itu, dalam 4 mazhab disunahkan jika kita memasuki Masjidil Haram, sebaiknya kita memasuki melalui Zitua. Di tempat ini disunahkan untuk mandi, kemudian bersuci, kemudian baru memasuki Tanah Suci Haram. Ini menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi pada diri Musa alaihissalam ketika berbicara dengan Allah di Zitua, di lembah suci tua, itu adalah di Makkah Al-Mukarramah. Bukan seperti yang diyakini banyak orang, yaitu berada di Mesir, Gurun Sinai. Inilah yang diyakini banyak oleh ulama, termasuk Imam At-Tabari. Nabi Musa itu melalui Makkah. Posisi lembah tua itu dekat dengan Masjidil Haram, di sebelah utara. Hanya sekitar 360 langkah, atau sekitar 1,5 kilometer. Wallahu a'lam.